Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Hermansyah Trimantara MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Konsep dasar pendidikan Islam yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Konsep dasar pendidikan Islam. Konsep dasar pendidikan Islam memiliki 3 konsep, yaitu ta'dib, tarbiyah, dan taklim. Yang pertama, ta'dib. Ta'dib berasal dari kata adaba yang berarti mendidik. Dalam bahasa Indonesianya berarti sopan santun, tata krama, dan budi pekerti. Jadi, ta'dib dapat diartikan sebagai proses pembentukan peradaban. Peradaban Islami merupakan terbentuknya tatanan masyarakat yang merealisasikan nilai-nilai Islami dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu tarbiyah yang berasal dari kata rabba yarubbu tarbiyah yang berarti menciptakan, memelihara, memenuhi, dan menyempurnakan, yaitu upaya menumbuh kembangkan atau menambah potensi manusia. Tarbiyah tak hanya mencakup manusia yang menjadi objeknya, tetapi bisa juga alam semesta menjadi objeknya. Yang terakhir yaitu taklim. Taklim merupakan matsar dari kata alama yu'allimu takliman yang berarti mengajar atau memberi ilmu, yaitu upaya memberikan ilmu pengetahuan kepada seseorang agar mengetahui sesuatu. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang mencakup kegiatan-kegiatan pendidikan dalam bidang atau lapangan hidup manusia yang meliputi. Yang pertama adalah lapangan hidup keagamaan. Lapangan hidup keagamaan adalah perkembangan pribadi manusia dengan norma-norma ajaran agama Islam. Yang kedua, lapangan hidup berkeluarga agar berkembangnya menjadi keluarga yang sejahtera. Yang ketiga, lapangan hidup ekonomi agar berkembang menjadi sistem kehidupan yang bebas dari penghisapan manusia oleh manusia. Yang keempat, lapangan hidup politik atau tercipta sistem demokrasi yang sehat dan dinamis sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam adalah lapangan hidup seni dan budaya agar menjadikan hidup manusia penuh keindahan dan kegairahan yang tidak tergesang dari nilai-nilai moral agama. Yang ketujuh, lapangan hidup ilmu pengetahuan agar perkembangan menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan hidup umat Islam atau umat manusia yang dikendalikan oleh iman. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan Islam. Adapun segi-segi dan pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam, yaitu diantaranya: yang pertama, perbuatan mendidik itu sendiri. Yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, materi dan kurikulum pendidikan. Kelima, metode pendidikan. Keenam, evaluasi pendidikan Islam. Yang ketujuh, alat-alat pendidikan Islam. Terakhir, lingkungan pendidikan Islam. Di sini saya dari pemateri ketiga yang ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Pendidikan Islam adalah suatu usaha yang memberikan pencerahan kepada manusia agar manusia itu mengenal kepribadiannya sebagai seorang muslim. Maksudnya adalah proses di mana membimbing manusia yang mencakupi rohani dan jasmani pada ajaran dan dogma Islam. Islam sendiri bersumber dari ajaran Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk membentuk kepribadian seorang muslim itu tersebut. Secara etimologi, pendidikan Islam adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri atau kekuatan individu. Sedangkan menurut terminologi Profesor Umar Muhammad At-Tirmizi As-Syaibani menyambut bahwa proses pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkat keindividuan dalam kehidupan masyarakat maupun alam sekitarnya,
yang berlandasan Islam. Demikian presentasi dari kelompok 1. Sebelum kita akhiri presentasi kali ini, alangkah baiknya mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun kalimat dalam presentasi kali ini.